Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Rizkyliandini ingin menyampaikan video pembelajaran tentang interaksi tumbuhan yang terbagi menjadi interaksi intraspesifik dan interaksi interspesifik, termasuk jenis hubungan yang ada di dalamnya. Interaksi pada tumbuhan. Makhluk hidup yang ada dalam suatu ekosistem dapat mengalami adanya interaksi antar satu spesies dengan spesies yang lainnya. Interaksi tersebut dapat berupa interaksi positif yang saling menguntungkan, dapat juga interaksi negatif seperti kompetisi atau persaingan. Persaingan tumbuhan dalam satu spesies dapat dilihat dari jarak antar tumbuhan, di mana sebenarnya persaingan yang paling keras terjadi antara tumbuhan yang sama spesiesnya. Sehingga tegakan besar dari spesies tunggal sangat jarang ditemukan di alam. Persaingan antar tumbuhan yang sejenis ini mempengaruhi pertumbuhannya karena pada umumnya bersifat merugikan. Persaingan terjadi ketika organisme baik dari spesies yang sama maupun dari spesies yang berbeda menggunakan sumber daya alam. Di dalam menggunakan sumber daya alam, tiap-tiap organisme yang bersaing akan memperebutkan sesuatu yang diperlukan untuk hidup dan pertumbuhannya. 1. Interaksi interspesifik. Interaksi interspesifik adalah suatu interaksi antara dua atau lebih populasi yang berlainan jenis. Biasanya terjadi persaingan dalam hal ruang, makanan atau nutrien, sinar matahari, air, dan unsur hara lainnya. Persaingan interspesifik dapat berakibat penggantian populasi jenis satu dengan yang lain sehingga yang satu menggantikan tempat lainnya. Kompetisi yang terjadi dari kedua tanaman yaitu memperebutkan komponen abiotik berupa cahaya matahari, air, udara, dan unsur hara. Persaingan tidak terjadi terlalu ketat karena jumlah unsur yang dibutuhkan oleh masing-masing jenis tanaman berbeda. Bisa dilihat dari video yang akan ditampilkan berikut ini. Pada video tersebut, pohon kelapa dan pohon manggis memiliki habitat yang berbeda. Namun, apabila ditanam dalam satu ladang yang sama, bukan tidaklah mungkin akan terjadi interaksi kompetisi untuk memperebutkan unsur hara, CO2, air, dan udara untuk kelangsungan hidupnya. Pertumbuhan pohon manggis dan pohon kelapa pada video tersebut dilihat dari morfologinya tumbuh sangat baik. Pada pohon manggis, pohon tumbuh dengan subur dan memiliki daun yang lebat dan hijau, yang menandakan bahwa semua kebutuhan makanan, sinar matahari, air, dan unsur hara lainnya sudah tercukupi. Sedangkan pada pohon kelapa, tumbuhan juga tumbuh dengan baik. Warna daun hijau dan tanaman rimbun dengan daun. Jika dilihat pada perkembangan pohon kelapa dan pohon manggis yang ada di video tersebut, sulit dibedakan siapa yang mengalami kerugian dalam perebutan unsur hara, sinar matahari, dan lain-lain karena jumlah unsur yang dibutuhkan oleh masing-masing jenis tanaman berbeda, sehingga persaingan yang terjadi tidak terlalu ketat. 2. Interaksi intraspesifik. Interaksi intraspesifik adalah interaksi antara dua atau lebih populasi yang sejenis atau satu spesies. Kompetisi yang terjadi di antara kedua tanaman yaitu memperebutkan komponen abiotik berupa cahaya matahari, udara, air, dan unsur hara. Persaingan atau kompetisi yang terjadi lebih ketat dikarenakan kedua tanaman tersebut membutuhkan unsur abiotik yang sama jumlahnya dalam proses pertumbuhannya. Pada video tersebut terdapat dua
pohon kelapa di ladang yang sama. Semakin dekat hubungan kekerabatan tumbuhan, maka kebutuhannya akan sama. Kompetisi terjadi jika kebutuhannya sama dan suplai terbatas. Terdapat 2 pohon kelapa yang ditanam pada waktu bersamaan berada dalam satu ladang. Pohon kelapa pertama dalam video tersebut dapat terlihat bahwa perkembangannya sangat baik, memiliki daun yang rimbun dan hijau, tumbuh tinggi dan menghasilkan buah. Sedangkan pohon kelapa yang kedua memiliki ukuran yang lebih kecil dari pohon kelapa yang pertama dari segi tinggi tumbuhan, kerimbunan daun pada pohon kelapa tersebut serta tidak menghasilkan buah. Sehingga dapat dikatakan adanya persaingan dalam memperebutkan unsur hara, CO2, air, O2, dan udara sebagai salah satu faktor dalam proses pertumbuhannya pada kedua pohon kelapa tersebut. Dampak dari kompetisi intraspesifik. 1. Menurunnya laju pengambilan sumber daya. 2. Menurunnya laju pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan itu. Akibatnya biomasa menurun. 3. Jika biomasa menurun, maka risiko pemangsa besar. Pada kedua interaksi di atas, jarak tanam akan mempengaruhi kepadatan dan efisiensi penggunaan cahaya, persaingan di antara tanaman dalam penggunaan air dan unsur hara sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Pada kerapatan rendah, tanaman kurang berkompetisi dengan tanaman lain sehingga penampilan individu tanaman baik. Sebaliknya, pada kerapatan tinggi, tingkat kompetisi di antara tanaman terhadap cahaya, air, dan unsur hara semakin ketat sehingga tanaman dapat terhambat pertumbuhannya. Secara fisiologis, jarak tanam akan menyangkut ruang dan tempat tanaman hidup dan berkembang. Maka, jika jarak tanam terlalu sempit, akan terjadi persaingan dalam memperoleh unsur hara, air, sinar matahari, dan tempat untuk berkembang. Tanjuk tanaman, perakaran, serta kondisi tanah menentukan jarak tanam antar tanaman. Hal ini berkaitan dengan penyerapan sinar matahari dan penyerapan unsur hara oleh tanaman sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman. Tanaman dengan jarak yang lebih luas mendapatkan sinar matahari dan unsur hara yang cukup karena persaingan antar tanaman lebih kecil. Jarak tanam juga sangat berpengaruh terhadap kondisi iklim mikro di sekitar tanaman dan penerimaan sinar matahari. Jarak tanam yang rapat dapat menyebabkan kelembapan udara yang tinggi di sekitar tanaman. Kondisi ini tidak menguntungkan untuk pertumbuhan tanaman karena tanaman mudah terserang penyakit. Walaupun tanaman tersebut mendapatkan pupuk yang cukup, tetapi tanaman tersebut berkompetisi untuk mendapatkan cahaya matahari dan air sehingga menurunnya fotosintesis suatu tanaman tersebut. Fungsi jarak tanam bagi tanaman adalah untuk menurunkan tingkat kompetisi suatu tanaman dengan tanaman yang lain untuk mendapatkan sinar matahari yang optimal sehingga fotosintesis suatu tanaman tersebut tidak terhambat oleh tanaman yang lainnya. Untuk menurunkan tingkat kompetisi suatu tanaman dengan tanaman yang lainnya untuk mendapatkan unsur hara di dalam tanah dan juga untuk meningkatkan zona perakaran suatu tanaman, zona pertumbuhan suatu tanaman, dan sebagainya sehingga tanaman tersebut dapat melakukan pertumbuhan yang maksimal. Persaingan intraspesifik tanaman dan interspesifik tanaman yang bertujuan untuk mempelajari dan mengetahui persaingan yang terjadi pada tanaman yang ditanam secara monospesies dan heterospesies. Hakikatnya, pada teori yang ada apabila dua tanaman ditanam dalam satu media tanam yang sama akan terjadi interaksi. Interaksi yang terjadi dapat berupa kompetisi dalam arti kedua tanaman di sini memperebutkan sesuatu yang sama. Kompetisi di sini dapat diartikan bahwa kedua tanaman tersebut saling memperebutkan sumber daya yang tersedia berupa unsur hara, CO2, udara, dan air yang terbatas pada lahan yang sama, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap tanaman itu sendiri. Baiklah teman-teman, setelah menonton video pembelajaran, teman-teman dapat mengetahui interaksi pada tumbuhan dan jenis tumbuhan yang ada di dalamnya.
Demikian informasi pembelajaran dari saya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.